Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sebelum memulai acara workshop jurnalistik pada sore hari ini, marilah kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Langsung saja, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Letlangan TV. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang namanya yang paling utama senantiasa kita ucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita bisa melaksanakan acara workshop pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua kalinya salam semoga tetap kita ajarkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang atas bimbingannya kita bisa merasakan indahnya Islam, nikmat iman yang luar biasa. Saya di sini selaku Ketua Pengurus Letlangan TV mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengurus Letlangan TV yang telah membantu menyiapkan acara workshop jurnalistik pada hari ini sehingga kita bisa menikmati hasil dari persiapan kita pada sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Materi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara workshop kita pada sore hari ini. Dan kami meminta juga kepada Ibu Materi untuk diberikan ilmunya, diberikan pengalamannya juga kepada kita semua yang berada di dalam keluarga ini. Dan terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta baik dari jajaran pengurus maupun dari kelas penyiaran yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti acara workshop jurnalistik pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang datang pada kali ini dapat mengambil manfaat dan hikmah yang ada pada acara workshop pada hari ini yang telah kita selenggarakan, dan kita akan pulang tanpa adanya tangan kosong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Langsung saja biar tidak lama-lama. Selanjutnya yakni acara inti dan saya serahkan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawatullah wa salamuhu ala Muhammad, sang pencerah umat. Selanjutnya langsung saja di sini saya sebagai moderator pada sore hari ini akan membacakan kurikulum fikih pemateri. Nama Ibu Maftuhah Hamid, SPD SI. Tempat tanggal lahir Lamongan 7 Oktober 1983. Alamat Paciran Lamongan. Pekerjaan pengajar. Untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Modern, lulus tahun 1996. Madrasah Sanawiyah di Pondok Modern tahun 1999. Madrasah Aliyah di Pondok Modern lulus tahun 2002. Sarjana S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogja pada tahun 2008. Pengalaman organisasi dan kerja, IPA
penerbit buku Galang Press Media Utama Yogyakarta. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sore ini masih bisa menyempatkan untuk bersama-sama kita belajar di sini tentang jurnalistik, workshop jurnalistik. Saya berdiri. Ya. Di sini saya akan menerangkan karena ini adalah media-media TV. Ya, bukan ada ini nanti saya perlu bedakan jurnalistik itu ada. Saya ulangi karena Media TV ini adalah media penyiaran. Jadi sebenarnya ini lebih ke tentang public speaking. Setelah ini mungkin kalian perlu pembekalan public speaking. Public speaking itu bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana menjadi mengolah gaya bahasa tubuh, gaya bahasa kita di depan kamera dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita perlu membekali diri kita tentang jurnalistik. Jurnalistik itu kita artikan sebagai di sini sebagai pengumpulan bahan berita atau pencarian data ya. Atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, kemudian penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau menyebarluaskan berita. Kemudian dipublish itu namanya jurnalistik. Ini mencakup semua itu tentang jurnalistik. Nah, ini produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu ada media cetak. Media cetak nanti contohnya buletin, koran, majalah. Yang jelas kita cari informasinya. Kemudian ada prosesnya sendiri-sendiri. Media cetak bagaimana kita mengolah hasil liputan itu menjadi satu tulisan. Kemudian ada media elektronik atau audio. Di sini contohnya adalah radio. Kalau zaman dulu banyak kita gunakan radio. Kita mendengarkan jam berapa ada siaran radio namanya RRI. Kemudian itu dulu sangat intens sekali. Sekarang ada lagi media audio visual. Audiovisual yaitu gambar, perpaduan gambar dan suara. Contohnya di sini adalah televisi dan kalau sekarang ada kanal YouTube atau live Instagram itu juga masuk di media audiovisual. Ya. Kita masuk ke teknik reportase. Jadi teknik reportase itu menggali berita. Reportase itu suatu teknik pencarian informasi, baik berita maupun data. Ya. Dan berita di sini adalah sesuatu peristiwa atau sesuatu yang baru tentang peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat khayalat. Atau laporan tentang fakta atau opini yang menarik. Lalu laporan tentang suatu peristiwa atau opini yang kemudian kita gali informasinya, kita sajikan kepada khayalah, itu namanya berita. Dalam berita ada yang namanya fakta, ada yang namanya realitas. Fakta itu sesuatu yang tampak kita lihat. Misalnya hari ini terjadi apa, itu sesuai yang kita terima di indera kita, sesuai yang kita tangkap. Atau data dalam keadaan yang nyata, terbukti, dan telah menjadi suatu kenyataan. Kalau realitasnya, realitas adalah fakta yang diberi nilai. Contohnya ini, gambar ini adalah gambar seorang gadis yang berlinang air mata atau menangis. Faktanya kita lihat dia menangis, tapi kita kan tidak tahu realitasnya. Dia menangis karena sedih atau dia karena bahagia sehingga terharu. Itu kan kita nggak tahu sebelum kita melakukan reportase, sebelum kita menanyakan pada narasumbernya, sebelum kita melakukan pencarian data dan fakta sebenarnya. Nah, misalnya ini ya, ini ada satu ekspresi. Apa yang kamu tangkap
artikan cemberut, kesel, jengkel, atau marah, atau mungkin senang, gayanya senang seperti itu, atau macam-macam. Ini kaitannya dengan penyiaran. Sumber berita itu ada 3. Yang pertama, peristiwa teragenda. Peristiwa teragenda ini sesuai jadwal, seperti acara peresmian. Kalau mungkin kaitannya di sekolahan, konteksnya di sekolahan, mungkin ada acara wisudaan, ada acara seminar, diskusi, itu peristiwa yang teragenda. Atau mungkin kemarin kayak misalnya ada event pimpinan ranting itu kan sudah ada jadwalnya, sudah teragenda. Kemudian peristiwa yang tak teragenda atau aksidental seperti pencurian, perampokan, kemudian pembunuhan, kecelakaan, dan lain-lain, itu peristiwa yang tak teragenda. Kemudian ada peristiwa fenomenal atau yang lagi viral, seperti lonjakan kasus COVID, itu termasuk peristiwa fenomenal. Selain itu, seorang jurnalis itu kalau orang yang berkecimpung dalam jurnalis ini kita sebut dengan reporter atau wartawan, itu juga bisa memperoleh informasi atau memperoleh berita dari relasi, dari pendengaran kita, dari teman atau dari kerabat kita. Jadi banyak berita kita bisa kita peroleh, tinggal kita melakukan tindak lanjut selanjutnya atau investigasi selanjutnya. Ya. Cara menggali berita, yang pertama itu observasi. Observasi itu dilakukan di lapangan, ya, untuk mencari fakta. Kita datang ke lapangan mencari informasi. Ini kita namakan observasi. Kemudian tahap berikutnya adalah wawancara. Wawancara itu metode peliputan dengan cara berdialog dengan narasumbernya. Itu namanya wawancara atau reportase. Jadi wawancara nanti bisa dilakukan di lokasi, bisa sebagai jadi bahan pendukung. Jadi bisa kita, kalau tidak di lokasi berarti kita janjian dulu, misalnya narasumber utama, tapi tidak ada di tempat, misalnya ada kecelakaan. Sementara kita harus wawancara sama pihak Polda tidak ada di tempat, berarti kita harus janjian ke kantor polisi. Itu seperti itu. Wartawan harus mengetahui kedudukan sekaligus kemampuan narasumber. Jadi kalau kita melakukan wawancara, kita harus memilih siapa narasumber kita. Kita harus kompetensinya dia seperti apa, kualitasnya untuk memberikan informasi seperti apa. Jadi kita harus pintar mencari narasumber, jadi tidak sembarangan. Kemudian studi pustaka ini cara penggalian berita yang ketiga, ini mencari referensi atau mencari sumber di perpustakaan atau di buku-buku lain. Kalian pernah dengar mungkin istilah-istilah ini, sifat wawancara? Ada yang namanya on the record. On the record itu peristiwa atau informasi yang disampaikan oleh narasumber, sekaligus yang memberikan informasi itu jelas disebutkan atau dipublikasikan. Itu namanya on the record. Yang kedua ada background. Dia informasinya disampaikan, tapi dia pesan ke wartawannya, tolong nama saya jangan disebutkan. Itu biasanya kita hormati hal seperti itu namanya background. Jadi substansinya boleh disiarkan, boleh dipublikasikan, namun sumbernya disamarkan atau sama sekali tidak disebutkan. Atau kadang menggunakan salah satu, misalnya informasi ini dari salah satu siswa Mamda, dia malu-malu nggak mau disebutkan namanya. Kalau di media penulis, di media cetak atau dengan
kita tulis biasanya kita menyebutkan menurut salah satu siswa, kadang masih menggunakan ciri tapi tidak menggunakan nama. Menurut salah satu siswa yang duduk di kelas 11 misalnya seperti itu, tapi tidak menggunakan nama. Tapi beritanya disampaikan, itu namanya background. Kemudian ada yang namanya off the record. Off the record itu ini bisik-bisik wartawan saja dengan narasumber. Jadi dia biasanya itu narasumbernya cerita, tapi dia pesan, tolong hal ini dirahasiakan, jangan dimuat. Kalau penyiaran berarti tidak usah kita siarkan. Ya, ragam kegiatan wawancara. Jadi kadang wawancara, seperti ini juga bisa kalian tulis sebagai bahan berita. Itu ada yang namanya jumpa pers, ya. Jumpa pers, kalian tahu mungkin kalian sering lihat di TV itu. Jumpa pers itu mengumpulkan buat ada kasus apa, misalnya kepolisian menemukan apa? Ada pelaku narkoba, itu biasanya melakukan jumpa pers, wartawannya diundang, terus mereka menyampaikan informasi apa saja. Itu salah satu kegiatan wawancara di situ. Wartawannya semua diundang, nanti ditulis sesuai itu. Kemudian on the spot interview atau wawancara spontan. Wawancara spontan itu misalnya ketika ada kecelakaan terus kalian langsung nanya orang yang ada di lokasi tersebut. Kemudian ada wawancara ini dengan jawaban ya atau tidak. Ini kalian sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan hanya meminta narasumbernya untuk menjawab ya atau tidak. Kemudian ada